Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Oke, hari ini kita lanjut bahas tentang NPV, Net Present Value versus Internal Rate of Return. Ya, Net Present Value atau disingkat NPV, terus Internal Rate of Return atau disingkat biasa IRR. Nah, ini NPV sendiri itu apa sih? Nah, NPV di sini berarti selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi di sini yang sudah memperhitungkan nilai waktu dari uang ya, time value of money, dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih present value dari sebuah proyek dan investasi awal. Kalau dia positif, nah ini berarti investasinya meningkatkan nilai perusahaan. NPV-nya negatif, kalau diterima, berarti ini nanti akan menurunkan nilai perusahaan. Nah, kriteria diterima atau ditolaknya sebuah Ibu, maaf, suaranya nggak ada. Halo? Terdengar, Bu. Halo? Mungkin di tempat dia, Bu, yang nggak dengar, Bu. Hah? Mungkin dianya nggak dengar, ibunya lancar kok, Bu. Yang lain dengar? Yang lain dengar. Jelas, Bu. Oke. Oke, berarti di sini kalau dia positif, berarti ini nanti investasinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kalau dia negatif, kalau negatif terus diterima aja, nanti akan menurunkan nilai perusahaan. Nah, ini kriteria diterima atau ditolaknya sebuah proyek atau investasi dengan NPV, berarti di sini jika lebih besar dari 0, berarti diterima. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti di sini ditolak. Ya, ini kriterianya diterima atau ditolaknya sebuah proyek atau investasi berdasarkan net present value. Kemudian NPV sendiri di sini apa di sini? Berarti di sini present value semua arus kas dari proyek dikurangi dengan investasi awal. Ya, atau sama dengan di sini PV dikurangi I0. I0-nya di sini investasi awal. Atau NPV di sini berarti CF1 berarti di sini cash flow arus kas tahun pertama per 1 plus K di sini pangkat 1 ditambah cash flow tahun kedua sampai dengan cash flow tahun ke N dikurangi dengan I0 yang investasi awal kalian. Ya, di sini bisa kalian lihat di sini. I0 di sini investasi awal, K-nya di sini tingkat diskonto atau return yang diharapkan, CF di sini ya, CFI saya tulisnya. Berarti harus kas tahun ke I. Tahun ke-1, ke-2 dan seterusnya sampai tahun ke N. Nah, misalnya di sini ada contoh. Ada seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha warnet di sebuah ruko. Harga ruko di sini, harga ruko, komputer, jaringan, dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi tersebut adalah 400 juta. Sedangkan kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah 5 juta per bulan. Terus menerus ya. Jika tingkat return yang digunakan adalah 12%, hitunglah NPV usaha ini. Jadi kalian diminta mencari net present value usaha warnet tersebut. Lalu kalian tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Ya, jadi kalian ini ada pengusaha mau buka usaha warnet. Nah, investasi yang diperlukan ada semuanya. Lalu returnnya ada juga ditentukan. Nah, kalian
proyek ini mau diterima atau ditolak. Nah, berarti di sini yang diketahui apa saja? Unsur investasinya 400 juta. Itu berarti apa yang 400 juta? P-nya. Hah? Di sini kan investasi itu I0. K itu returnnya. Ya. CF di sini arus kasnya. Berarti kalau di contoh ini investasi 400 juta ini berarti apa? Investasi I0-nya. I0-nya. I0-nya di sini 400 juta. Terus apa lagi? Apa nih returnnya yang CP itu 12%. CP ya. Tingkat return berarti di sini apa tingkat return? Berarti K ya? Iya, K itu berarti 5 juta. K-nya 12. K-nya 12%. K 12%. Oke. 5 juta ini berarti di sini apa? Kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah 5 juta per bulan terus menerus. K-nya berarti gue. CP-nya. Berarti sini cash flow-nya kan? CF-nya berarti di sini. CF-nya. CF tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya itu 5 juta. Oke. Atau biasa di sini kalau kemarin kan kalian belajar kalau yang penerimaan atau pengeluaran rutin berarti di sini A kan ya kemarin ya. Nah, kemarin kalian udah belajar. Nah, di sini 5 juta per bulan terus menerus. Berarti bulan pertama, bulan kedua dan seterusnya itu 5 juta. Oke. Yang ditanya berarti di sini NPV-nya ya. NPV sama dengan berapa? Rumus NPV sama dengan PV dikurang I0 itu belajar apa sih kalian PV ini masih sederhana apa ya terus tes PV per Oke, PV di sini yang sebelum kalian belajar di awal PV itu kan
sama dengan A per K ya. A per K yang di awal-awal pertemuan sebelumnya. A per K berarti di sini dikurangi dengan I0-nya. Nah, di sini di sini kalian di sini berarti 5 juta 5 juta dibagi K-nya 12%, 0,12 dikurangi I0